Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Selalu Ada Jalan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Selalu ada jalan. Nah, saudara, kata orang hidup di balik terali besi atau penjara tidaklah nyaman. Namun itu tidak berlaku bagi Charles Manson. Di dalam penjara, ia justru meraup keuntungan dan jadi terkenal karena masuk bui Sacramento. Bayangkan, hampir setiap minggu ia menerima puluhan wartawan TV dan media yang lain yang ingin mewawancarainya. Dan dari wawancara itu, ia menerima honorarium yang tinggi. Ada juga perusahaan riset dan pakaian dalam yang menjadikan dia model iklan. Honornya sangat tinggi ia terima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Manson sekilas memberi gambaran bahwa dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah pun tidak mustahil seseorang akan memperoleh keberhasilan. Begitu juga dengan yang terjadi ketika Paulus dan Silas dituduh mengacau kota Filipi. Mereka dibawa menghadap pembesar kota. Pakaian mereka dikoyakan dan tubuh mereka didera, dipukul. Kemudian kedua rasul itu dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Dengan pujian, dengan doa yang mereka panjatkan pada Allah, maka terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu belenggu yang mengikat mereka. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-26. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kita tidak ada kata gagal buat kita. Bila kita mengizinkan kuasa Roh Kuduslah yang memimpin, yang menyertai dalam setiap pelayanan, bahkan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada saat ini, saudara kekasih Tuhan, apa yang menjadi beban di dalam hidup kita saat ini? Apa yang menjadi persoalan pergumulan di dalam hidup saudara saat ini? Apa yang menjadi sesuatu yang menakutkan bagi saudara saat ini? Percayalah bahwa Tuhan ada. Kalaupun itu dikatakan sebagai cobaan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada kita yang melampaui kekuatan kita, tetapi Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sama seperti Paulus dan Silas yang dituduh menjadi pengacau kota, dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Dalam keadaan seperti itu, ia tetap memuji Tuhan, dan Tuhan mengadakan mujizat yang besar. Terjadilah gempa, dan akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan saat ini yang mengingatkan keadaan kami terjepit sekalipun, menderita sekalipun, kuasa Tuhan nyata yang menolong kami semuanya. Apapun yang persoalan pergumulan hidup kami bawa kepadamu, dan pasti Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin.